Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli semua yafqahu qawli. Saya share dulu ya screen-nya. Oke, jadi kalau di data mining mungkin kita mengenal dengan data pre-processing ya. Ini memang agak mirip, cuman data scraping ini lebih umum dipakai di dalam machine learning. Jadi memang kalian harus banyak membaca dan kaya akan istilah. Seperti contoh konsepnya di dalam data mining disebut sebagai attribute, kemudian di dalam machine learning disebut sebagai features. Kemudian ada features, kemudian ada row atau instances atau cases, kemudian ada sebut dengan metrik, kemudian ada sebut dengan vector yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, istilah-istilah ini kalian harus familiar. Nah, chapter 3 ini, data scraping ini, kalau data mining itu disebut dengan data preprocessing, tapi ada berbagai mungkin agak lebih canggih sedikit di dalam data scraping ini, karena kita akan memanipulasi data, encoding data, uh, untuk supaya di, bisa diproses oleh mesin. In term of accuracy, menambah akurasinya, dan juga menambah dari kecepatan dalam pemrosesan data atau time taken-nya. Nah, jadi parameter ukuran dalam sebuah machine learning itu ada sebenarnya kompleksitas algoritmanya, kemudian ada juga yang disebut sebagai time taken atau waktunya, kemudian ada juga yang disebut dengan akurasinya. Nah, atau lebih mudahnya kalian bisa lihat di dalam parameter dalam sebuah conversion metric gitu ya. Data scraping ini penting sekali, data scraping ini, karena sebelum kalian memulai dalam membuat riset, nah dalam sebelum membuat riset itu, kalian juga harus mengidentifikasi hipotesis-hipotesis yang akan kalian gunakan. Misalkan data set ini digunakan untuk mengetahui apa. Nah, dengan demikian kalian sudah tahu sebenarnya, misalkan kalian menggunakan data mahasiswa, kalian sudah tahu ini memprediksi tentang mahasiswa. Nah, hipotesis-hipotesis yang muncul pasti sudah kalian kuasai gitu ya. Nah, jadi dalam data scraping ini ada 4 teknik yang paling dominan digunakan, yang paling sering digunakan. Saya tidak membahas tentang getting to know your data seperti di data mining ya, kalian bisa sekalian tonton di YouTube-nya seperti yang saya kirimkan linknya sebelumnya. Itu tentang ada di situ tentang bentuk sebuah datanya, kemudian bagaimana mengatasi missing value, outliers, tidak, kalian pelajari sendiri di video di YouTube sebelumnya ya, di pasti di channel ini gitu ya. Nah, tapi kalau yang sekarang ini kita lebih membahas tentang teknik di dalam machine learning atau data scraping. Jadi ada 4 yang digunakan secara umum dalam machine learning tersebut ya. Yang pertama itu adalah feature selection. Nah, ini kalian sering nih dengar istilah feature selection. Apa sebetulnya feature selection ini? Nanti kita bahas. Kemudian raw compression, kemudian one hot encoding, kemudian metode binning. Nah, bagaimana kita membanding sebuah data? Ini penting. Keempat ini sangat penting sekali dalam kalian memulai machine learning. Dan kalian harus paham, wajib paham konsep dari keempat ini. Kalau bentuknya sepele, tapi kalau kalian jalankan, kenapa? Kalau datanya itu kalian jalankan data yang tidak bagus, maka hasilnya juga akan tidak bagus gitu ya.
Oke, yang pertama feature selections. Nah, feature selection itu digunakan untuk identify the features most relevant to your hypothesis. Seperti yang saya katakan tadi, sebelum kalian getting to know your data, misalnya sebelum kalian memulai proses machine learning, nah kalian harus tahu dulu hipotesis yang ada, yang akan kalian dapatkan kira-kira. Misalkan menggunakan data ini, apa hasil yang akan saya dapat, itu penting. Nah, mengira-ngira itu penting. Nah, kemudian being selective about the features to design the model. Jadi, menseleksi features atau attribute atau variabel yang kita gunakan itu sangat penting sekali untuk membuat model. Nah, untuk membuat model dalam machine learning. Karena kalau ingat, machine learning itu kita create dulu modelnya dalam training berbagai demikian rupa. Apabila model ini sudah bagus, maka bisa kita gunakan untuk the new data. Kita bisa menggunakan untuk data yang baru. Kemudian untuk apa lagi? Sebenarnya feature selection ini digunakan itu adalah prevent over complications and potential inaccuracies, and it will also improve the overall processing speed of the models. Jadi yang paling penting sekali dalam feature selection ini fungsinya adalah untuk mencegah adanya sesuatu atribut yang akan menyebabkan dia kurang akurat. Kemudian yang paling penting lagi adalah segi in terms of the time taken to the processing the data. Jadi berapa waktu yang kita gunakan untuk memproses data. Mungkin kalian dengar ya, ini data menggunakan algoritma neural network, misalkan agak lama menggunakan decision tree, agak cepat. Nah itu juga digunakan dalam feature selections. Nah, kalian lihat di sini contohnya. Oke, kalian lihat di sini ya. Ini ada sebuah data. Data ini saya ambil dari Kaggle. Data ini data bahasa-bahasa yang dianggap akan punah gitu ya. Kalau bunyinya seperti itu. Ini sebagai contoh aja, kita tidak membahas datanya, isi datanya. Nah, bagaimana feature selection itu? Kalau kita lihat di sini, ini featuresnya ada nama dalam bahasa Inggris ya, kemudian dalam bahasa Spanyol, kemudian negaranya, dan kode negara. Jadi kita menseleksi dulu. Kalian bisa lihat di sini misalkan ya, kalian lihat di sini kode negara dengan nama negaranya. Kalau dia Italia, dia ITA, ITA. Kalau dia Germany, nah dia dibuat kodekan seperti ini. Denmark dibuat kodenya DNK gitu ya. Russian dengan RUS, kemudian Switzerland dengan CHE. Nah, kalian lihat di sini. Ini sama. Dan dia konsisten sama. Betul tidak? Coba kalian perhatikan. Nampak? Kelihatan nggak? Di situ. Kelihatan, Ismar? Haji Ismar? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, kita bisa pakai satu aja di sini. Kita bisa seleksi. Kita tidak perlu memakai keduanya. Kenapa? Kita takutkan dia tidak akan akurat nanti. Kalaupun dia tidak mempengaruhi akurasi, mungkin dia akan mempengaruhi time taken. Bayangkan kalau ini datanya cuma berapa row? 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Tetapi kalau data yang sebenarnya, apalagi kalau misalkan data sebuah image, string to vector gitu ya, atau data text mining gitu, itu akan memunculkan features-features yang banyak. Nah, jadi kita bisa menghilangkan satu. Apakah kita cuma memakai country code? Kalau di sini lebih bagus kita memakai kodenya. Kenapa? Karena ini kalau lihat dari segi stringnya, karakternya ini banyak. Jadi kita remove yang ini. Dan kita pakai yang ini saja. Nah, itu adalah salah satu contoh dari features selection. Nah, dari sini paham nggak? Kira-kira. Paham ya? Nah, jadi proses selection itu, tetapi jangan asal
menghilangkannya aja. Makanya tadi kita perlu getting to know your data dulu, tahu dulu tentang data yang kalian gunakan sebagai hipotesisnya, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari Kaggle yang saya ambil tentang bahasa yang akan punah di dunia, gitu katanya di situ. Tapi kita tidak membahas datanya, kita membahas contohnya. Ini adalah sebagai contoh dalam features selection, gitu ya. Kemudian, apa yang lagi kita bisa hapus? Ini bisa juga kita hapus kalau kita cuma ingin menginginkan tentang bahasa Inggrisnya. Kalau kalian masih ingat bahwa dalam machine learning ini tergantung model yang kita bangun. Misalkan dari YouTube, kita ingin menambang sebuah data YouTube menggunakan teknik machine learning. Nah, kita ingin mengetahui ternyata yang pertama hasilnya di YouTube itu ternyata banyak orang menyukai video bola. Nah, yang satu lagi muncul menggunakan machine learning juga, tetapi hasilnya berbeda. Ternyata banyak penonton YouTube itu adalah remaja atau milenial, gitu ya. Kenapa bisa berbeda? Dengan padahal datanya sama, karena dimodelkan dengan berbeda. Nah, di training dengan cara yang berbeda. Mungkin yang pertama itu di training dengan melihat dengan melihat hobinya. Yang kedua di training dengan melihat umurnya, segi umur. Nah, jadi dia berbeda. Kalau misalkan kalau kita cuma perlukan dia adalah bahasa Inggrisnya saja, berarti ini kita remove lagi. Nah, kita remove. Nah, jadi kita tinggal memilih, kita punya 1, kemudian 2 features. Nah, dengan assume dan kita asumsikan bahwa yang 2 ini tidak kita gunakan karena dia tidak akan mendapatkan hasil yang signifikan, gitu ya. Karena tidak berguna juga. Ini sudah diwakili oleh ini, tetapi kita pilih yang kodenya karena dia karakter stringnya sedikit, dan juga nama dalam Spanyol ini kita tidak gunakan dengan kita asumsikan bahwa kita hanya ingin fokus kepada bahasa Inggrisnya saja. Nah, jadi di sini paham ya? Itu adalah features selection. Bayangkan, kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, anggaplah 6. 6 row. Nah, kalau kita sudah hapus 2 features di sini, berarti 2 vektor ya. 2 vektor di sini, karena dalam 1 ini. Berarti berapa data yang kita bisa hematkan memori kita dalam menganalisisnya. Kita bisa mengkali 2, berarti 6 kali 2 ada 12 gitu ya. Ada 12 vektor yang kita bisa hematkan gitu ya. Ada 2 vektor dan ada 12 data yang bisa kita hematkan gitu. Jadi itu adalah features selection dalam data. Konsep ini harus kalian pahami. Harus kalian pahami. Tapi ingat jangan sembarangan dalam menghapusnya. Oke. Bisa lanjut? Saya lanjut? Oke, Pak. Oke, paham ya? Insya Allah. Paham, Pak. Nah, konsep ini yang paling penting. Nah, ada juga dalam feature selection ini, kita menseleksi dari features-nya. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Soalnya, sini agak error ya. Oke. Nah, ini ada sebuah data juga yang saya ambil ya. Datanya saya screenshot. Ini data dari pembelian. Kalian bisa lihat di sini ya. Data dari pembelian. Ada 4 kasus itu di sini ya, sebutnya case di sini. Ada 4 pembeli, tapi kalau dalam machine learning ini disebut dengan cases. Kemudian ini disebut dengan features, ya, yang di atasnya ini adalah features. Oke, kalau di sini adalah vektornya sampai di ke bawah. Kalau kumpulan dari semua ini adalah disebut dengan metriknya gitu ya. Jadi konsep-konsep seperti itu jangan sampai ini ya.
Features matrix. Oke? Oke, Pak. Ini yang di Facebook Trends dia ya. Di Facebook masih jalan? Ada yang lihat? Nggak tahu, Pak. Oke. Nah, ini adalah penjualan. Jadi ada 4 pembeli di sini. Nah, dan di atas ini ada berapa features? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 features dengan 4 cases atau 4 pembelinya. Nah, kalau dilihat di sini, bisa tidak kita buat feature selection dengan tadi kan fungsinya itu adalah memanfaatkan atau meminimize dari sebuah features-nya itu tanpa mengurangi dari nilainya gitu ya maksudnya. Nah, ini bisa kita lihat, kita buat kategorinya di sini. Nah, ini kita bisa buat kategorinya. Kita tetap menggunakan, jadi ini before ya. Ini before. Kemudian ini afternya, jadi kita tuliskan di sini. Pembeli pertama, kedua, 3, ada 4. Berarti ada 4 pembeli. Oke. Kemudian kita bisa lihat, kalian bisa lihat di sini. Kategori, kalau kita kategorikan, cari yang sama. Kira-kira apa istilah yang sama di sini? Ada yang bisa bantu saya? Protein, Pak. Itu ya, Pak, sepatunya. Sepatu Oke, kita lihat. Protein ini adalah sebuah makanan, betul kan? Hubungannya adalah makanan. Berarti kita buat dia adalah kategorinya itu adalah kategori health food. healthy food. Ya. Protein bar, protein shake. Oke. Tapi dia adalah health food. Karena ini mewakili ya protein, kemudian kita lihat lagi vitaminnya ini, protein barnya ini. Nah, kemudian kita lihat ada Nike sneakers, kemudian ada Adidas gitu ya. Nah, ini kita bisa kategorikan dia sebagai pakaian atau perlengkapan ya, atau apparel lah. Apparel. Ya, kemudian ada juga di sini seperti alat-alat fitness, jam ini ya. Kemudian ada ini juga ya. Berarti kita bisa kategorikan dia digital. Kalian bisa menamakan dia yang lain, boleh. Dengan satu kategori dia. Nah, kita lihat, kita contohkan. Bayar pertama, kalau yang kategori dia adalah health food, berapa dia membelinya? Berarti kita agregatkan dia, kita gabungkan. Dia membeli protein 1, kemudian protein barnya 5. Ini nggak masuk ya. Berarti dia ada 6. Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Karena dia kategori makanannya adalah protein, Ya. protein shake, kemudian protein bar. Berarti dia 1 ditambah 5, 6. Kemudian kalau dia dari segi kategori dari pakaian dan yang lain-lain perlengkapan tadi itu adalah apparel. Di apparel ini berapa dia beli? Ini jam untuk fitness.
Berarti Next satu. Next sneakersnya enggak? Apparel yang itu nggak banyak sepatu tadi nggak Pak? Oh ya, sorry. Sepatu. Berarti iya, apparel ya. Berarti dia Nike sneakers-nya, sneakers sepatu satu, kemudian digital, digitalnya berapa? Satu. Dua. Dua. Sama Ini Fitbit. satu, ini Dua. satu, dua. Ya, dua. Nah, bayangkan kalau kita isi semuanya, yang awalnya itu features-nya ada 8, kita bisa kecilkan dia menjadi 3 features saja. Ya, coba bayar dua. Satu. Berapa? Satu. Outfitnya Tuh. satu. Kemudian apparel-nya berapa? Nggak ada ya? Nol. Ada. Nol. 0. Digitalnya 0 juga. Juga nol. Oke. Bayar 3. Bayar 3? 8. 8. Kok 8? 1. 3 nak Pak. 3, cuman 3. Power rate tuh tapi tadi masuk di 3, Pak. Outfitnya 3, bayar 3, Pak. Nah, kalian selesaikan ini ya. Tapi di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa feature selection itu selain dia meremove features yang tidak kita gunakan menurut hipotesis kita juga mereduksi jumlahnya. Paham? Paham, Pak. Berarti digabung-gabungkan aja ya Pak? Ya, dengan syarat dia Satu diagregatkan. kelompok. Oh. Ya, diagregatkan. Misalkan ini output bayar 4-nya berapa gitu ya, kalian tuliskan di situ. Oke? Paham di sini? Paham, Oke Pak. Pak. Oke. Pak. Paham ya. Jadi datanya bisa kalian buat dengan data yang ini bukan data dari saya, ini data dari internet saya ambil. Saya contohkan aja karena kebetulan bayarnya 4 gitu ya. Kalau bayarnya 10 kita sampai sahur nanti ini isinya. Oke. Berarti ini afternya ya. Tergantung, nggak harus seperti ini. Tergantung kalian misalkan 2 kategori oke. Yang penting dia tidak menyalahi. Jangan sampai di output ini masuk smartwatch. Nah, itu berarti salah. Kenapa? Karena nanti data ini dipakai di training oleh mesin, nanti akan menghasilkan yang salah gitu. Nah. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua itu namanya raw compressions. Nah, bagaimana mengkompres dari barisnya? Kalau tadi attribute-nya ya, kalau tadi itu adalah attribute-nya, atau disebut dengan features-nya, atau disebut dengan variables-nya, atau disebut dengan dimension-nya gitu ya. Nah, sekarang kita akan mereduksi dari segi ini. Baris. Ya, row-nya. Row. Nah, kalau tadi feature selection itu adalah bagian atas, kalau ini adalah row-nya. Nah, bagaimana kita bisa mengkompresnya? Kita lihat dulu, ini anggaplah before ya. Jadi tujuan dari kompresnya itu adalah compress the total number of data point. Jadi kita mengkompres dari row-nya tersebut, kemudian merge 2 or more rows into one. Jadi kita konsepnya adalah memerge, menggabungkan dari ini menjadi satu gitu ya. Apakah 3 menjadi 1, 4 menjadi 1, tergantung. Makanya kita lihat dulu. Nah, contoh ini animal. Ini tiger gitu ya. Harimau. Lion ini apa lion Pak Haji Ismar? Singa Pak, singa. Ya, singa. Mantap. Imau. Kemudian tortoise. Ini apa? Kura-kura. Yes, kura-kura ninja. Kura-kura darat. Kemudian kalau kita lihat di sini ada kesamaan nggak di sini? Kita lihat dulu. Dia pemakan daging, kemudian kakinya, kemudian dari segi ekornya ada kesamaan nggak? Ya, Yang mana Pak. yang sama? Singa Ini sama tiger, ini ada harimau. sama. Oke. Kakinya 4 sama. Oke. Kemudian ekornya ada. Nah, lari apa dan namanya? kura-kura di sini tidak ada. Ini sama. Kemudian ini tidak ada. Nah, yang ini berarti dia menjadi kategori 1 dan ini kita gabungkan menjadi 2. Oke. Nah, kita buatkan di sini. Kita bisa buatkan table baru. Ini konsep ya.
Kemudian ya apakah pemakan daging gitu ya. Ini itu. Kemudian kakinya berapa? Ekornya. Kemudian larinya gini ya, rest time. Lari, kencang larinya. Oke. Kemudian ini berarti ini apa kita namakan? Tiger dan lion ini. Bisa kita Kucing-kucingan. namakan ya kucing besar bisa. Kucing besar, big cat, big cat. Ya, bisa juga kita yang mudah aja lah. Dia adalah karnivora kan? Karena ada Karnivora. Oh iya, iya. berarti kita namakan dia adalah karnivora. Karnivora. Oh, Kemudian ini tetap karena pada ukurannya tidak ada kawannya di situ yang sama. oh jadi nggak usah dibuat omnivora, Pak? Enggak. Oh, gitu. Boleh kalau omnivora tapi buat apa? Dia kan bersatu. Kecuali dia ada Oh, kawannya. iya, iya. Ya, enggak masalah. Itu masalah penamaan. Oke. Berarti kalau karnivora, kalau ini dia sama, ya udah kita samakan. Ini sama berarti dia tinggal satu. Satu. Ini berarti dia adalah kakinya jumlahnya adalah 4. Berarti ekornya yes juga ya. Yes. Nah, kemudian yang kura-kuranya tadi, kura-kura ninjanya berarti ini no, kita Tetap. ikutkan di atas. Kemudian kakinya 4 dan dia tidak ada ekornya. Oke. Nah, ada satu yang menjadi konsep lagi. Kalau dia datanya itu berupa numerik, nah ini numerical ya. Numerical data, kita agregatkan dia atau kita ambil average-nya. Kita ambil Rata-rata. rata-ratanya. Berarti dia di sini, kalau ini tetap ya kura-kuranya, 55. 55, 55, 02 menit. Lambat sampai 1 jam dia baru nyampe. Nah, kalau ini berarti ini 2, tetap 2, 2. Nah, kalau kita gabungkan 1 tambah 5, 6, 6 bagi 2, 3, berarti 3. 3 detik. 3 menit. 2,3. Minutes. jadi begini caranya. Row compression. Feature selection. Feature selection dan row compression. Row compression. Nah, kalian lihat di sini. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 features. Dia tetap sama karena kita pakai row. Kalian lihat di sini jumlah row-nya atau casesnya ada 3. Di sini cuma menjadi 2. Berarti ini adalah before-nya. Before we conducted the row compression. Dan ini adalah as the result. Oke, paham nggak di konsep ini? Konsepnya sama ya, cuman ini aja beda. Ingat kalau dia numerical, kalian ambil rata-ratanya. Atau jumlahnya, tergantung kasusnya, kayak hipotesisnya gitu. Nah, ini ambil rata-ratanya, karena ini mungkin kita gabungkan jadi lambat dong dia. 2 tambah 2, 4 udah lambat. Oke. Kaki juga. Yes. Nah, gitu juga. Misalnya kaki nanti kalian tambahkan gitu ya, jadi 8 Jadi kaki. 8. Itu salah. Oke, kita lanjut. Nah, ini lagi mungkin kalian dengarnya one hot encoding. Nah, ini berguna banget nih ya. Terutama yang menggunakan supervised ini seperti Sylvia. Sylvia mempunyai data kategori gitu ya. Tapi dia menggunakan apa? Algoritma apa Sylvia? Saya lupa. K-means, Pak. K-means clustering. K-means. Nah, text-based feature can be converted into number. One hot encoding. Apa sih sebenarnya one hot encoding? Jadi konsepnya itu guys, dia adalah true binary. False. True ini adalah 1, false ini adalah 0. Ini berarti iya, yes. Ini adalah no. Nah, seperti itu. Atau ini hide, ini
misalkan dalam pengukuran apa ya, pokoknya dia kategorinya cuma 2. Nah, tetapi kenapa disebut dengan one hot encoding? Nah, istilahnya lagi, satu itu disebut dengan hot. Jadi hot itu bukan berarti panas ya, hot itu bisa hebat atau yang lainnya, cuman karena mungkin yang apa pertama kali mengenalkan ya, jadi satu ini adalah hot gitu ya. Artinya iya. Artinya adalah iya, one hot encoding gitu. Nah, ini digunakan kalau data kita itu berbasis teks, apakah itu nominal, apakah dia kategorikal, dan kita ingin menjadikan dia numbers. Karena sebagian particular of algorithms, dia cuma punya numbering atau numbers. Contohnya, K-means kalau standarnya K-means itu dia bisanya cuma untuk numbers. Tetapi kita punya data yang sama kategorikal itu gimana? Nah, kita bisa memakai nama tekniknya itu adalah one hot encoding gitu ya. Nah, paham nggak sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya? Apa contohnya gitu ya, biar mudah gitu. Dari Kita kasih contoh, misalnya mahasiswa lah ya. Misalkan, Gender gimana, Pak? apa? Gender, Pak, laki-laki atau perempuan? Oh, itu bisa juga. Itu kalau itu memang mutlak dia datanya itu misal 2 ya. Misalkan kategorinya itu apa ya? Biasanya hobi lah gitu, enggak? Hobi. Misalkan hobi. Nah, misalnya ini nama ini nomor. Kemudian hobi. Hobi. Nah, satu namanya siapa namanya? Ismar, Haji Ismar. Haji Ismar. Hobinya apa, Mar? Haji le, Pak. Mar, apa hobinya, Mar? naik haji, Pak. Poli, Pak, poli. Hah? Poli. Olahraga. Berarti olahraga ya. Muli. Olahraga. Kemudian yang kedua Zakwan. Ini namanya saya nggak tahu nih bagaimana spellnya. Hobinya misalkan apa? Hobinya membaca. Beatbox, Pak. Beatbox. Masak. Masak. Baca. Tiga Baca. Sylvia. Naik apa? Masak. Nah, ini ada 3. Bagaimana kita merubahnya, mengkonvertnya ke dalam one hot encoding. Nah, itu dia. Dalam one hot encoding. Nah, caranya adalah ini kita lihat dulu. Ini dia tidak ada ya, seperti nominal ya. Nominal tidak ada arti di sini. Ini juga ini cuma sekedar nomor aja, nomor urutnya aja. Yang ada arti itu adalah ini. Hobinya. Nah, ini kita keluarkan. Kita keluarkan berarti di sini nomor. Nah, kasih jaraknya. Cukup enggak? Nama. Kemudian, nah hobinya kita tidak kasih hobi, tetapi kita keluarkan olahraga, OR. Kemudian ini adalah sama-sama MB. Oh, ini membaca. Kemudian di sini adalah MS, memasak. Oke? Oh iya. Nah, seperti ini Sylvia. Berarti di satu-satuin Ini nanti. PA habis itu. Sylvia nih. Nah, nomor. Misalkan namanya ini sama ya. 1, 2, 3, Pak Haji Ismar ya. Haji Ismar, Zakwan. Kemudian Sylvia. Oke. Apakah Ismar ini suka olahraga? Berarti dia Kasih 1. 1, Oh gitu. 0, 0. No. Ah. Kemudian Zakwan. Zakwan ini hobinya membaca. Berarti dia 0, 1, 0. 1, 0. Sylvia dia memasak. Berarti 0, 0, 1. Sudah. Oh, Kita transport. oke. Paham nggak? Paham, Pak. Jadi yang ini adalah text based, dia adalah kategorikal. Kita convert dia menjadi numerical.
I see. konsepnya. Dia simple tetapi repot juga. Kalau salah. Numerical ini kategorical. Teks. Kategorikan. Oke. Udah nampak jalan terangnya Sylvia? Udah, Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Guys, kita tinggal satu lagi ya, bingung ya. Berarti nanti kalau misalkan hobinya olahraga juga membaca juga, Pak. Jadi nanti Satu-satu. Satu. Tinggal lu baca 2. Kan dia cuma ada 2 di situ. Makanya namanya one hot and coding. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, binding. Binding ini adalah another method of features engineering that is used to convert numerical value into a category. Jadi kebalikannya, tetapi One tetap hot memakai encoding. konsep one encoding tadi. One hot encoding itu nggak bisa dilupakan. Nah, contohnya apa ya? Contohnya misalkan harga kayak apa ya? Misalnya kita membeli motor lah, biar kalian mudah ya. Motor gitu ya. Misalkan motor. Nah, motor ini dia kan numerik nih. Motor berarti konsumsi lah, BBM. Konsumsi BBM oleh motor. Nah, oke, kita buat. Yang pertama itu adalah nama motornya. Nama apa ya istilahnya? Merek ya? Apa? Merek, Pak. Merek. Iya, betul merek. Iya. Iya, betul. Brand, merek. Brand. Kayak ini, kayak produk lain. Oke lah, nggak apapun namanya gitu ya. Misalkan motornya motor Mahal. M1. YMH. Kita nggak usah sebut nama, nanti saya tutup pula nih, masuk ke YouTube. Ini boros kayak gitu ya. M2, M3, M itulah motor ya. Itu bukan masuk ke dalam rumus. Nah, kemudian di sini konsumsinya. Ingat dia adalah numeric, berarti liter gitu ya. Nah, misalkan untuk 10 kilo. Liter dalam 10 kilometer. Misalkan, berapa liter habisnya? Motor 1 dalam untuk 10 kilometer ini dia menghabiskan misalkan adalah 1 kali. Oke lah, 1. Motor 2 mungkin cc-nya 1.500 gitu ya, sama kayak Honda Jazz gitu ya. Misalkan ini 15 misalkan. Nah, ini misalkan 7. Ini contoh aja. Contohnya. Ini kan numerik nih guys. Numerical. Kita akan buat dia menjadi kategori. Kita buatlah kategorinya itu apakah 3 kategori atau dia 2 kategori. Misalkan 2 kategori. Berarti dia boros. Di sana terlalu bagus. Boros dan hemat. Oke, 2 kategori ya. Nah, kita bisa pindahkan di sini. Kita balikkan ke sinilah kategori. Kita pindahkan di sini ya. Berarti 1 liter ini kita buat dia, misalnya kita diskripkan. Nah, ini maksud saya, kita diskripkan atau kita kasih dia interval gitu ya. Kalau dia di bawah 5, misalkan ketentuannya, kalau misalkan kurang dari atau sama dengan 6, maka dia adalah hemat gitu ya. Nah, kalau lebih kok sama dengan, kalau lebih berarti dia boros. Oke, kita lihat. Motor pertama dia 1, kurang daripada 6 atau tidak? Ya, kurang. Berarti dia Hemat. 1 hemat. 15 Boros. 7
Boros. Udah. Yang ini adalah numerical, yang ini adalah kategori atau text based. Jadi kebalikannya. Kalau mau diubah lagi bisa. Oke, masuk tahapan one hot encoding tadi. Coding. Berarti kalau ini hematnya adalah 1, borosnya adalah 0. Itu aja kita main-mainkan manipulasi data, tapi itu sangat penting. Kalau kalian tidak memahami ini, mungkin kalian pernah ada menyaksikan juga ya seminar ada seminar yang menghasilkan ya nilainya itu kalau dievaluasi sangat tidak akurat gitu ya, karena permasalahannya seperti bermain dalam data scraping ini. Oke, kita sudah berapa teknik yang kita kuasai pada malam hari ini? 4. 4 apa aja? Feature selection, row Yes. compression, one hot encoding, sama binding. Nah, ini istilahnya pun keren-keren kan? Makanya Binding. banyak baca. Oke. Ini saya hapus ya. Ya, Oke, Pak. Pak. Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira dari 4 teknik tadi? 4 teknik tadi bisa kalian terapkan dalam beberapa ini ya algoritma. Misalnya kalian lihat dulu kapabilitas dari algoritmanya itu apa? Apakah dia numerical, kategorikal, atau bisa semuanya? Apakah dia text based atau numerical saja? Nah, itu kalian bermain data di situ. Jadi saya sarankan juga ada beberapa video lagi daripada data mining, seperti getting to know your data, kemudian data preprocessing, bagaimana how to cover the missing value, kemudian outliers menggunakan, saya di situ mencontohkan pakai WK Machine Learning. Kalian tonton ya, ada 3 video di situ. Mungkin Sophia udah pernah ngambil data mining dengan saya. Dan bagi yang lain, silahkan kalian tonton juga bagaimana mengcovernya dan algoritma yang digunakan secara umum untuk mengcover tersebut. Oke? Oke, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya perkuliahan kita pada kesempatan ini. Tetap jaga kesehatan, selamat ini ya menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.